Anak ini korban loh. Iya. Suatu saat dia sadar dengan apa yang dia jadikan saksi, kesaksiannya, itu kan jadi penyesalan seumur hidupnya. Betul. Kenapa dulu waktu aku kecil mengatakan hal demikian? Kan itu jadi penyesalannya seumur hidup. Welcome back again di Perspektif bareng gua Bernadetta Ginting. Kita masih membahas tentang perjuangan Kak Mariani Bulolo yang mencari keadilan untuk sepupu almarhum Winda Lorenza, dan juga di sini ada Bang Emmanuel Vino di kasus ini sebagai praktisi hukum dan paralegal yang juga mengawal ya ikut dari mengawal. Medan di Jakarta, lalu juga mendampingi juga kan waktu ketemu dengan Komisi 3 karena DPR. untuk kuasa hukum keluarga itu sudah diwakili oleh Ricardo Siringo. Jadi pada tanggal 6 Agustus Ricardo Siringo ini DM saya, dia bilang, "Bang, aku butuh pemikiran abang juga." Dan akhirnya saya menghubungi beliau, saya bilang kita kolaborasi aja, kamu di Medan, saya di Jakarta. Jadi dalam hal ini kami sebagai praktisi hukum tidak memprioritaskan bendera masing-masing, tapi kami harus melepaskan ego kami berkolaborasi demi kepentingan lebih banyak pihak keluarga yang menginginkan keadilan. Nah, kenangan terakhir bareng almarhum yang masih sesak begitu. Selain mungkin kematian yang dianggap tidak wajar. Apa ya? Banyak. Aku pertama kali ke Medan, nggak tahu rumah makan di mana. Dan itu aku telepon dia tengah malam, jemput kakak lapar. Dan jujur aku nggak tahu lokasi Medan itu di mana kan, makanya ya. Dia bawa aku ke rumah makan Coto Makassar. Oke. Dia bawa aku Coto Makassar. Itu aku bilang ke dia, aku mau makan loh, bukan mau jajan. Kan Coto Makassar sedikit kali. Oke. Dah, situlah kenangan pertama dia bawa aku ke situ. Terus dia bawa aku ke salah satu tempat, katanya di situ jualan burger Kak, katanya. Dan kami ke situ. Disitulah kami cerita, dan tiap kali ketemu selalu di situ. Jadi kalau kami dicari dimanapun, hanya kami berdua yang tahu tempatnya. Jadi itulah tempat rahasia kami di mana jumpa. Dan sekarang setiap lihat Coto Makassar, yang teringat malah. Aku tiap kali lewat ring road itu, ini bukan ya tempatnya. Gitu. Pokoknya makanan pertama yang dia kenalkan ke aku, nyampe ke Medan, Coto Makassar. Padahal itu Medan. Padahal itu Medan. Kenapa nggak nasi campur ya? Kenapa nggak yang lain? Dari kejadian ini, apa yang masih mengganjal dan mungkin apa ya yang ingin diungkap bahwa ini tuh perlu diusut segera dan tidak perlu ada keberpihakan gitu. Maksudnya tidak perlu ada keberpihakan, kan tadi background dari IHA kan, aparat, jadi harus adil lah ibaratnya. Begini, Loren itu selalu bilang, abang dan mama adalah hidupku. Abang nih anak ya? Abang ini anak pertama. Abang dan mama adalah hidupku. Kalau aku terjadi apa-apa ke aku, mama dan abang ini bagaimana hidupnya selanjutnya? Karena mama ini kondisinya stroke dari 2018 hingga hari ini. Bahkan untuk jalan pun harus di kursi roda. Jadi ketika ada statement yang mengatakan, aku kembali lagi ke pernyataan dia di awal, bahwa abang dan mama adalah hidupku. Kalau terjadi apa-apa ke aku, bagaimana nasib abang dan mama? Itu hal yang menjadi kekuatan aku untuk tidak percaya bahwa dia ini. Dan Kak Ani di part 1 kita terakhir juga berharap KPAI segera. Ya, Karena ada abang di situ. karena si abang dipakai untuk jadi saksi. Anak dijadikan saksi. Kenapa dalam hal ini saya mengharapkan KPAI turun tangan? Anak ini korban loh. Iya. Suatu saat dia sadar dengan apa yang dia jadikan saksi, kesaksiannya, itu kan jadi penyesalan seumur hidupnya. Betul. Kenapa dulu waktu aku kecil mengatakan hal demikian? Kan itu jadi penyesalannya seumur hidup.
Exactly. Tapi anak di bawah umur bisa menjadi saksi untuk kasus seperti ini nggak, Bang? Ya, nanti akan dilakukan pendalaman secara psikologis dulu oleh seorang psikolog. Nah, nanti si anak ini akan dipanggil, lalu dites dan diberikan beberapa pertanyaan, ya kan, akan digali secara pelan-pelan. Sama anak itu kita tidak bisa terlalu push untuk untuk mengatakan kebenaran instantly. No, itu akan dilakukan pendekatan secara bertahap. Jadi nanti kita serahkan kepada pihak KPAI untuk menggali kondisi kejiwaan dari si anak ini, bagaimana, apakah dia siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya, itu akan menjadi ranah KPAI. Tapi anak kalau kabarnya berucap atau bersaksi mendengar suara senapan. Saya sempat dengar informasi tersebut. Atau kita putar aja videonya, kesaksiannya. Nah, abang itu masuk kamar. Habis itu abang lihat mami itu lagi tiduran sama papi, main HP. Habis itu abang main-main bentar di sini, main-main sendiri lah, kayak lempar-lempar bantal, guling. Tiba-tiba mami bilang, "Bang, tidur bang." Habis bilang kayak gitu, abang mau tidur, tapi abang hadap ke situ. Abang nggak bisa tidur lah, abang dimarahin mami abang, jadi abang hadap sana. Waktu abang hadap sana itu papi itu keluar. Habis papi keluar mau mandi pakai handuk merah, di sininya itu mami, waktu abang hadap situ mami meluk abang, bilang abang jadi anak pintar ya, jadi anak kuat ya. Habis itu abang bilang iya. Udah, mami langsung ke kamar mandi. Abang nggak dengar suara langkah mami ke kamar mandi. Pas ada suara pintu kebuka, abang lihat mami mau masuk kamar. Maksudnya mau masuk kamar mandi. Habis itu abang lihat mami, mana tahu dia kasih, mana tahu disembunyiinnya atau enggak dikasih tunjuknya ke abang. Tuh, habis itu abang lihat mami masuk ke kamar mandi. Udah, habis itu waktu itu papi keluar dari kamar, biasanya ada suara mami lah, kok ini nggak ada. Papi langsung lari ke kamar. Habis itu bilang, "Mana mami bang?" Habis itu papi bilang, habis itu bukan bilang sih, habis itu dibilangnya apa, satu itu dulu kan mami panggilannya, mami lahir di Nias. Habis itu mami itu anak pertama, jadi di Nias panggilnya satu. Makanya papi bilang, "Satu, di mana kau satu?" Habis itu kan lampu kamar mandi mati, jadi dikira nggak ada orang. Pas papi mau masuk dikunci. Habis itu bilang, "Satu, buka satu." Didobrak-dobrak, hampir kebuka itu dikuncinya, sampai udah mau kebuka itu. Habis itu tiba-tiba mami cuma bilang, "Maaf ya Pi." Udah ada suara letusan dari kamar mandi, dari dalam kamar mandi. Setelah itu abang langsung lari ke bawah, nggak ada ditahan-tahan papi. Nih mami ngapain, nggak jawab. Saya nggak bisa berkata-kata kenapa dia bisa sedetail itu menceritakan percobaan dengan situasi anak usia 9 tahun. 9 tahun. Yang saya soroti kan di situ ada satu statement yang sempat keluar. Saya lihat papi ada merah-merah tuh. Papi pakai handuk, di sini ada merah-merah. Itu loh. Yang itu aja yang saya soroti, yang itu tuh. Merah-merah itu apa? Terus kalau kita dengar lagi, kan tadi dia bilang kamar mandi kan lampunya mati, dikiranya nggak ada orang. Tapi kenapa didobrak-dobrak? Tahu dari mana kamar mandi mati lampu? Kalau dalam kondisi tertutup. Iya. Dan dia kan di dalam mau tidur. Itulah. Pokoknya banyak dari kesaksian itu, udah banyak kali lah spekulasi yang bisa kita tarik di situ. Cuman itu maksud saya tadi, tolonglah KPAI ini mengambil alih dulu terhadap anak. Iya, benar. Kalau tadi mereka katanya mau menjaga psikologis anak, jangan jadikan anak saksi dalam hal ini.
Dan kalau mau menjaga psikologis seharusnya tidak memaksa anak untuk mengingat memori itu. Yes, exactly. Karena kalau dilihat tadi dia yang diucapkan ya, kan perlu pembuktian juga benar salahnya. Tapi dia runtut dan seperti menjadi saksi dari sebuah cerita. Dan untuk anak seusia itu, kalau saya secara awam perlu pendampingan psikologis. Iya. Dan digalinya harus pelan-pelan, nggak bisa langsung. Kak Ani, untuk mencari keadilan dan jawaban, apa yang mungkin masih mengganjal dan mungkin pesan untuk aparat penegak hukum yang memang menangani kasus ini di Medan? Kalau dari aku berharapnya sih ini jangan ada keterpihakan ya antara instansi ataupun itu, apapun itu. Ini kita anggap kita samalah sekarang manusia biasa. Kita bayangkan hal ini terjadi pada keluarga kita, khususnya yang menangani kasus ini. Bayangkan itu terjadi pada anak atau cucu kamu. Kamu berterima atau tidak? Itu dari aku. Kalau kamu berterima, artinya kami pun akan berterima dalam hal ini. Tapi kalau kamu sendiri tidak berterima, maka kami pun tidak akan berterima hal ini terjadi. Itu aja. Bang Vino menambahkan? Karena untuk mengawal kasus ini tampaknya bukan kasus biasa. Ya, saya ini speechless. Jadi waktu saya tahu kasus ini melibatkan seseorang yang aktif di instansi penegakan hukum dan nggak cuman, dan di belakang si terduga pelaku ini juga ada orang-orang yang juga diindikasi di instansi juga. Saya tuh sempat berpikir apa saya mundur aja. Di mobil, di tol, di jalan tol tuh saya nyetir di rumah tuh, Tuhan apa aku mundur aja Tuhan. Tapi tiba-tiba suara hati saya berkata seperti ini, Vino, jika kamu mundur, keluarga ini akan berperang sendirian di Medan. Itu yang saya dapatkan, langsung saya, oh iya ya. Pada saat mereka berperang sendirian di Medan untuk mendapatkan keadilan, saya yang di Jakarta, di mana saya satu kota dengan para influencer dan public figure yang punya suara, kan semuanya ada di Jakarta ya. Seperti Bunda Maya Estianti di sini kan tinggalnya di Jakarta kan. Nah, bagaimana mungkin saya membiarkan mereka berperang sendirian di Medan, sementara saya di sini radius saya dekat dengan para public figure yang punya suara-suara besar di sini. Di situ saya berpikir ya juga ya Tuhan ya. Gak mungkin aku meninggalkan keluarga ini berperang sendirian di Medan. Ya tugas saya di sini di Jakarta adalah menyuarakan keadilan untuk Winda Loren kepada para tokoh-tokoh besar masyarakat ya, seperti Bunda Maya Estianti ya, untuk memperjuangkan keadilan bagi Winda Loren. Saya harap kita bisa menang. Saya sudah katakan sama dia, Ani, setiap kamu keluar rumah, kamu nggak perlu takut untuk keluar rumah. Tapi sebelum kamu keluar rumah, saya selalu katakan sama dia, kamu berdoa dulu. Berdoa, pujian, penyembahan. Jadi Tuhan yang jalan di depan kamu. Kalau kamu habis berdoa, kamu tetap keluar rumah, itu artinya kamu nggak percaya sama Tuhan. Tapi saya bilang sebelum keluar rumah nggak apa-apa. Beraktivitas seperti biasa, tapi selalu bawa langkahmu di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Itu yang saya sampaikan ke dia. Jadi biar nanti Tuhan yang berperang bagi kita di depan ya. Amin. Thank you once again. Jauh-jauh datang dari Medan. Tetap semangat. Dan kita kawal bersama kasus ini. Bang Vino juga. Thank you, Deta. Thank you, Deta. Thank you so much. Thank you. Oke. Tadi saya agak sedikit speechless dengan cerita-ceritanya dan berharap kasus ini juga dapat diusut dengan tuntas. Saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Bye.